Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat taufik dan hidayah, kesempatan dan kesehatan dan iman, bahwa pada kesempatan ini kita sama-sama dapat melaksanakan ibadah salat zuhur berjemaah. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah beberapa hari kita menjalankan ibadah puasa, alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sehat jasmani dan sehat rohani. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Di sini kita angkat judul 3 amal penyelamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dikenal dengan 3 I. I yang pertama adalah istiqomah. I yang kedua adalah istikharah. Dan I yang ketiga adalah istighfar. Yang pertama disebut dengan istiqomah. Dalam bulan Ramadan kita contohkan, apapun yang akan terjadi, bagaimanapun godaan menyangkut tentang hal-hal yang membatalkan puasa, artinya masih bisa kita untuk menahannya. Walaupun hanya di dalam kamar sendirian pun, di ruang kantor, di ruang kerja kita sendiri pun, setelah disiapkan ada kulkasnya, ada air dinginnya, namun kita dapat menahan. Dengan arti kata bahwa puasa kita yang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya apa? Artinya kita istiqomah. Apapun yang akan terjadi, ya kita tetap bertahan. Innallazina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dalam perjalanan hidup kita, alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ada hal-hal yang menjadikan kita terhalang. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi jelas bagi orang yang beristiqomah dalam menjalankan ibadah ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjanjikan surganya, yaitu di dalam surat Al-Fusilat ayat yang ke-30. Yang kedua adalah istikharah. Istikharah artinya mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui doa. Apapun yang kita lakukan, kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang tidak mau berdoa termasuk orang yang sombong. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi, apapun yang kita lakukan, insya Allah keberhasilan atau kegagalan adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berhasil, berhasil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia gagal, keberhasilan yang tertunda.
Ma'asyiral muslimin, salat zuhur yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah istighfar. Istighfar adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam Al-Qur'an surat Hud ayat ke-52, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak luput dalam kehidupan kita ini dari salah dan khilafnya. Maka dari itu Nabi SAW juga selalu beristighfar kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi mari sama-sama kita jalankan agar apa? Amal ibadah penyelaman ini jangan kita tinggalkan di dalam kehidupan. Karena apa? Tak terlepas daripada istiqomah, istikharah, dan istighfar. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, maka dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengamalkan dengan penghulu daripada istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala dika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahwa apabila seseorang hamba membacakannya pada waktu pagi, insya Allah sepanjang hari kehidupannya itu menjelang sore, jika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyiapkan surga baginya. Apabila dia mengucapkan, membaca pada waktu maghribnya, malamnya, sepanjang malam itu menjelang paginya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sampai umurnya, maka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, yang mudah-mudahan dapat bermanfaat hendaknya bagi kita sendiri dan untuk kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.